Kita masih di surat Al-A'raf. Ayat berapa ini? Ayat 100. Ayat 100. Oh itu. Seratus. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu wa rusuh taubatan nasu salahil jasadi war ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makarallah. Itu bukan. Awalam ya. Mohon maaf. Awalam yahdinil ladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توصلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما فريم أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبسي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي بحر الرازي بن حجي إسحاق بن حجي عبد الغني بن حجي محمد أمي سيدي ليلى بنتي ونجي موسى ديانا ساري بن أمساري وإلهي خصوصا المرحوم كي حجي أمي جعفر صادق بن بولان أستاذ فطني محي بن بولان الأستاذ حجي رضوان أنور بن بولان أستاذ فطور الزين بن بولان المرحوم أستاذ حجي نصير بكري بن بولان وسوسن المرحوم الإمام زركسي روي بن بولان المرحوم الحبيب عمر الحميد وأصولهم وفرهم وإليه
khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Pak Haji Umar Maskuri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Surasto bin Bulan, Pak Ciptadi bin Bulan, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, almarhum Bapak Martono bin Bulan, Pak Sudibyo bin Bulan, Pak Aris Komaris Andika bin Bulan, Bapak Waluyo bin Bulan, Bapak Abdurrahman bin Bulan, Pak Nurdin bin Bulan, almarhum Bapak Yati Makri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Bulan, almarhum Bapak Rawijo bin Bulan, dan umumnya untuk keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya, wali jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ismarun inda ni'matin wa rannatun inda musibati, dua suara nikmat di dunia dan di akhirat, yaitu seruling ketika mendapatkan kenikmatan dan rintihan tangis ketika tertimpa bencana. Nabi SAW bersabda, "Man khalaqa biyadihi jayban aw hadasa khaddan aw darabahu aw na'inda musibah kana 'asiya lillah wa rasulih." Siapa merobek-robek kantong baju dengan tangannya, atau mencakar pipi, atau memukul-mukul pipi, atau beratap ketika tertimpa musibah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tadraha sya'ra ra'siha illa musibah, fa in tarahat sya'ra ra'siha kataballahu laha bi kulli sya'ra ala a'da'iha yaumil qiyamah, wa kanat liman asallah wa la'anaha Allah wal malaikah wan nas ajma'un." Tidak halal bagi wanita membuang rambut kepalanya ketika tertimpa musibah. Kalau ia membuang rambut kepalanya, maka Allah menetapkan baginya setiap rambut membahayakan kepada anggotanya pada hari kiamat. Dan wanita itu termasuk orang yang durhaka kepada Allah, dan Allah melaknatinya, begitu pula para malaikat dan manusia seluruhnya. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man nadamal hududa wa syaqqa jiyuba wa da'a bidaw'a jahiliyah." Bukan termasuk umat kami orang yang menampar pipi dan merobek-robek kerah baju dan menyeru dengan seruan orang jahiliyah. Ya, cukup, wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah tanggal berapa nih sekarang? 27. Tema baru akan datang tentang masalah betul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Para jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, dan akhirnya Ustaz Haji Zainuddin bisa hadir juga. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Pak Haji Ishak Asibuan, Pak Haji, yaitu Bapak Haji Mu'alib yang sangat saya hormati, dan semuanya yang sangat saya cintai. Kita masih membahas tema, masih belum selesai. Pagi hari ini kita selesaikan tentang masalah dilarangnya kita meratap. Dilarang kita meratap musibah, teriak-teriak, hal-hal kerjaan yang gak layak karena tertimpa musibah. Nabi mengatakan, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua suara yang dilaknat, yang dikutuk, yang tidak disenangin oleh Allah
baik di dunia maupun masa-masa hidup di dunia, wal akhirah, maupun nanti di akhirat. Suara yang dilaknat, yang dikutuk, yang tidak disenangin jamaah. Pertama, mizmarun inda ni'mah, yaitu pertama adalah suara seruling ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, warannatun, yang kedua adalah suara rintihan, tangisan inda musibah, ketika menghadapi musibah. Ini ada dua suara jamaah nih. Lihat redaksinya, dua suara jamaah. Pertama suara mizmar, suling. Yang kedua suara rannah, rintihan, tangisan. Jamaah sekalian, Nabi menyebutkan di sini mizmar. Ya, mizmar itu artinya suling yang ditiup. Suling yang pakai bambu maupun suling yang sekarang ini udah modern. Ya, ada yang mengatakan mizmar itu yang nggak boleh suling. Ya, suling itu ada rahasianya itu bagi mereka yang suling. Ditiupkan suling sama orang tertentu, itu kita bisa melayang kemana-mana. Kira-kira begitu. Itu suling. Tapi ada yang makna luas, Nabi menyebutkan suling. Yang dimaksud seluruh alat musik itu dimakruhkan, dilaknat. Kenapa sebabnya? Melalaikan, melupakan kewajiban, melalaikan jemaah. Ya, mana ada orang girang-girang musik macam-macam, rocknya kek, jazznya kek, dangdutnya kek, ingat nama Allah, ingat sholat, ya. Umumnya orang kalau terlena dengan apa? Musik, itu orang udah lupa. Nabi menyebutkan mizmar, suling, yang dimaksud seluruhnya. Kita suka ngomong, kita datang kepala sekolah, datang pak, kepala sekolah datang pak. Apa yang datang kepalanya doang? Yang disebut kepalanya, yang dimaksud apa? Seluruh badan, ya kakinya, ya tangannya, semuanya datang, badannya. Disebut satu kepala, yang dimaksud seluruh. Disebut satu alat musik, padahal ada gendang, ada kecrek, ada melodi, ada gitar dan sebagainya. Ya, disebut satu, yang dimaksud seluruhnya. Nah, jadi ini ya alat musik, apapun musik yang membuat kita ini lupa sama Allah. Tapi kalau ingat ada batasnya, boleh. Itu orang-orang Arab, ya habaib, kalau mereka mengadakan acara maulid misalnya diadakan hari Minggu pagi, nanti malam Minggu itu mereka mengadakan namanya roha itu mereka baca zikir selesai maghrib, kemudian sholat isya, jam habis isya mereka makan kembuli. Nah, jam 8:30 datang itu pemain gambus. Dulu saya senang tuh hadir di sana tuh, Kuitang dekat Senen. Saya lihat yang selalu tampil Muksin Alatas nyanyi gambus. Itu semuanya orang-orang hebat-hebat datang. Roha relax, refreshing. Ya. Karena Sayyidina Ali pernah bilang itu, rawihul qulub, sekali-sekali senangin hati. Karena jangan kamu sumpek, jangan kamu monoton itu mulu. Rawihul qulub, refreshingkan hati. Nah, itu mereka ngadain begitu, asal catatannya nggak lupa hak Allah. Saatnya tidur, saatnya mungkin ganggu tetangga, jam 9 selesai atau setengah 10. Ini yang dikutuk, ini yang dilaknat sampai melupakan jemaah. Ya. Kalau tahun baru gitu ya Allah. Itu kadang-kadang malam tahun baru, malam hari raya, bukan raya, hari HUT DKI. Kemarin alhamdulillah. Ya,
acara DKI mengadakan hari ulang tahun yang sekian ratus, itu sebelum diadakannya di Monas diadakan acara zikir. Jadi diimbangin dengan zikir. Tapi pagelaran musik kan, waduh, kalau udah main musik apa juga kita, waduh, ya, lupa udah. Apalagi penyanyi-penyanyi sekarang udah naik ke atas itu, waduh, nggak ada yang pakai mau kena. Rata-rata mau memamerkan apa tuh? Lupa ada apa? Lupa itu haram. Lupa itu namanya melihat bentuk-bentuk perempuan. Orang-orang hebat. Sampai jam 9 selawat dan sebagainya. Udah selesai. Jam 11 sampai setengah 12 dimulai acara wayang kulit, wayang golek. Sampai pagi jam 4. Jam 4. Kata yang diundang bilang, lihat situ dah. Kita habis tahlilan, zikiran, habis itu. Yang bagus-bagus, yang rapi-rapi, dibikin itu semuanya lupa. Subuh pada kesiangan. Orang kalau udah senang wayang itu, dari mulai tampil wayang sinden yang ngomong, dalang yang ngomong, ya, apalagi udah disiapin kopi udah. Lupa udah. Kita udah azan di musola, sudah azan, masih terus masih kita ya ada solat. Itu yang nggak boleh gitu. Nggak boleh begitu. Lupa. Sampai ada yang ngomong, kita zikir, bikin doa untuk dia, untuk bahagia rumah tangganya, untuk senangin orang tua yang sudah meninggal dunia. Secara duniawiyah cuma dikasih 500, Ustaz. Itu yang pakai begadang begitu, berapa puluh juta itu dia harus. Kalau untuk maksiat berani-beranian puluhan juta. Kalau untuk bikin berkah rumah tangga, doa-doa, lihat. Ya, memang benar itu coba. Kalau untuk bikin kebahagiaan rumah tangga dikeluarin 100.000. Tapi untuk begitu tuh yang bikin orang pada lupa, ya Allah. Mana ada orang acara, saudara-saudara, ini sudah jam 3 pagi, jadi kami akhiri karena kita jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Ada nggak yang begitu? Semalam suntuk, ya. Semalam suntuk, dilaknat kata Nabi, dilaknat orang yang senang suara suling. Maksudnya alat musik yang membuat orang terlena, lupa segala, lupa istri, lupa kewajiban, lupa baca Quran. Apalagi sekarang anak-anak kita ini yang umur 17, remaja, naik ke atas, siapa yang mau joget? Waduh, kalau udah joget pada 4-5 orang, itu penyanyinya bangga tuh perempuan, bangga tuh perempuan, pakai celana pendek joget yang nggak ngelayak kita lihat. Nah, anak-anak yang umur SMP dia lihat tuh artisnya yang apa namanya organ tunggal dipegang ini, diem aja. Gimana kayak ya. Jadi sekarang Nabi mengatakan alat musik salah satu yang disebut Nabi adalah apa? Suling. Kenapa itu? Melupakan orang kepada Allah. Biasanya indah nikmah ketika menghadapi kenikmatan, kebahagiaan, ulang tahun, ya, kebahagiaan ini. Yang kedua yang Nabi melaknat, mengutuk, nggak senang, benci. Suara kedua apa? Rannah. Suara teriakan, suara tangisan, suara rintihan. Ayahnya meninggal, tidak kecelakaan, ya, diputusin cinta sama kekasihnya, suaminya kawin lagi. Wow, itu Nabi nggak senang, tuh dilaknat. Ya, umatnya jangan seperti kayak orang-orang jahiliyah, jangan kayak orang-orang non Muslim yang mereka teriak-teriak meninggal dunia disebut amalnya, tulang, kau tuh tega tulang,
tulang, gitu. Dipegang tulang, kalau kata orang Betawi dikorok-korok yang udah meninggal. Di persahabatan, di Cipto ninggalin gua, teriak, bu, tenang, bu. Ya, dilaknat ada 2 suara, dilaknat suara rintihan. Ya, suara jadi orang jadi pada bingung, ada apa sih? Apalagi pingsan. Yang kedua, Nabi mengatakan man kharaqa biyadihi jaiban. Siapa yang merobek dengan tangannya? Ya Pak, ini nih, apa namanya? Kantong, robek. Yang dimaksud kantong, ya bajunya, ya seluruh barang ini sobek. Ya, au hadasa, atau dia mencakar, khaddan, yaitu ini, pipi dicakar. Au darabahu, atau mukul itu pipi, mukul kepala. Ya. Auna, atau dia itu menghadapi itu ketika menghadapi musibah, kematian, kehilangan. Kemarin saya 3 hari yang lalu masih ada kawan dekat, istrinya diopnam di rumah sakit ini Matraman karena sakit jantung. Terus ya kita lihat orang kalau diuji musibah sakit istri, saya ngerasain banget ya Mbak. Itu suami udah bingung sana bawa ini cara ini ke sono kemari ya, bagian administrasi ini dah. Kira-kira jam 1:30 apa jam 1 dia sholat zuhur, ini suaminya sholat zuhur, wudu, di tempat duduk dekat. Tas model begini nih, ditaruh. Ini ada HP, ada dompet duit, ada surat-surat BPJS, macam-macam. Selesai wudu nggak ada jawab. Ya, udah musibah istrinya, musibah kehilangan HP yang untuk dia hubungin, nomor-nomor hilang, uang, kemudian berkas-berkas yang udah ditantangin sama dokter, duit yang dia hilang. Itu musibah. Itu namanya kalau kata orang Betawi musibah kecebur ke lubang sumur, ketiban tangga gitu. Ya, dia sabar, habis sholat dia nangis, Allah. Nah ini yang dilarang, kena musibah begitu teriak-teriak. Apa ya? Jadi ada security, ada apa? Itu harus sini hilang. Di sini banyak maling. Macam-macam. Itu yang dilarang. Ya. Dari keluarga mana? Ya dong. Sebagai apa? Saya anaknya dong, perempuan. Ayahmu mohon maaf. Meninggal dong. Mau nah, terus diantaranya ya tuh bukan disebut innalillahi wa inna rajiun, dua teriak. Nah pingsan dong, beragat itu ya. Ini pertanyaannya, kenapa Nabi sebut perempuan? Di bawah itu ada kalimat la yahillu lil mar'ati, tidak halal, haram bagi perempuan Nabi sebut. Saya udah sampaikan itu, Nabi menyebut pasti ya ada masalah yang Nabi sebut. Cuma Nabi nggak menyebutkan perempuan begini. Kita yang jalankan pikiran, kenapa perempuan oknumnya? Nabi nggak nyebut laki-laki. La yahillu lirrajuli, tidak boleh bagi seorang laki-laki. Kenapa? Disebut siapa? Perempuan. Mungkin ya secara analisa sementara, perempuan itu lebih banyak emosinya, nggak bisa nahan secara akal. Perempuan sama laki-laki, Allah berikan laki-laki keutamaannya adalah akalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berpikir aja. Kalau perempuan adalah nafsunya, emosinya. Dia menghadapi musibah dua-duanya, laki perempuan. Yang buru-buru mundur siapa?
Perempuan. Satu. Yang kedua, perempuan ini ukuran tentramnya rumah dan ukuran gelisahnya di rumah. Yang ketiga, perempuan ukuran jadi bahagia rumah, perempuan bisa jadi neraka di rumah. Nabi mengatakan an-nisa imadul bilad, perempuan itu tiangnya negara, tiangnya rumah. Anak-anak pada cinta, anak-anak pada damai, anak-anak pada betah di rumah, suami pada betah di rumah, ada ibu yang soleha di rumah. Anak-anak pada gak betah di rumah, suami selalu pikiran kacau, galau, pikiran yang gak benar, sampai jam gini hari belum pulang istrinya. Kan libur hari Sabtu, kan libur malam Minggu, mama kemana? Rapat apa lagi? Kacau. Di rumah ada istri yang tidak soleha. Untuk papanya cuman hari Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk di kantornya. Di Jakarta ngomong begitu, orang udah kaget, bener. Apalagi perempuan-perempuan yang gampang bergaul sama laki-laki. Jadi tergantung solehah nggak di rumah atau yang nggak soleh. Ya. Kemudian kita lihat di mana tempat-tempat yang ramai, di mana tempat-tempat ada perjudian perempuan, di situ selalu ada. Kita lihat apa namanya itu bola, saya bilang bola sodok apa begitu. Pasti pencatatnya perempuan. Diskotik pasti tampilnya yang ngasih minum ini whisky dan sebagainya perempuan. Ya. Jadi ini kacaunya negara bagaimana perempuan. Terlaknatnya itu penduduk satu kota bagaimana perempuan. Damainya satu kota Madinah dan Mekah bagaimana perempuan. Ya, gimana kota Mekah, bagaimana Madinah, gimana siang hari, gimana di Yaman. Saya pernah ke Yaman. Nggak ada penjual-penjual sana waktu siang zuhur mereka jual, nanti habis maghrib. Ada nggak perempuan-perempuan pada jual-jual? Oh enggak, laki-laki disuruh. Ada nggak yang ke pasar atau perempuan? Oh enggak. Hobinya apa? Seorang suami, kau beli bahan pokoknya, nanti diolah oleh di rumah. Kita sebagai suami senang makan apa? Sayur asam, apalagi misalnya jengkol. Mohon maaf, ini suami yang ke pasar. Mas, jengkol berapa saya? Mas, sayur ini mas, ini masih mentah, dibawa di tas sampai di rumah, tuh mah, olah mah. Aku hobinya itu. Kalau sekarang yang ke pasar siapa? Bini yang menentukan makanan. Ya masak gitu. Kok nggak demen gituan? Aduh. Kalau dulu begitu ya Pak. Yang dikuasai oleh ulama-ulama Jakarta, Betawi, yang belanja itu guru Abdullah. Dulu di sini ada nih, dekat Pak Haji Ishak di belakang itu ada Jalan Saw. Itu namanya Kiai Haji Harun. Belakang rumahnya, depan rumahnya Pak almarhum Pak Ridwan. Itu Haji Harun dia yang ke pasar pagi. Kayak sarung, borinjing gitu. Cuek, pasar. Ulama yang ke pasar, yang Syafi'i ke pasar. Itu di muara-muara, kiai-kiai semuanya ke pasar. Itu bang, ikan bandang bang, satu berapa itu? Misalnya dia kata 50, gimana? 30, 40. Paling beli 2. Itu udang setengah kilo aja. Sayur itu mah, coba sayur ininya, sayur asamnya, iya, yang masih mentah. Ini pak, ini. Petek yang ini marah nih, 2. Ini empingnya, udah. Berarti suami pengen makan itu. Suami nggak bisa masak, nggak bisa ngolah, pulang ke rumah, permaisuri yang di rumah yang ngolah. Dulu begitu. Sekarang yang ke pasar siapa? Apalagi itu ibu-ibu kita, perempuan-perempuan yang bukan soleha. Dia milih kacang, dia milih ini sayur ini, pakai dasar pendek segini. Dia nongkrong situ. Tuh abang-abang, tuh mas-mas, dia lihat apa dia di situ? Dia nongkrong
baju daster nggak ada yang ketat, yang longgar. Dia lihat begini. Jadi perempuan, mohon maaf nih bahasnya kasar, biang keladinya kerusakan perempuan. Diadu dombanya itu rumah tangga perempuan. Perselingkuhan terjadi, berantem itu perempuan. Ya. Makanya kita dikatakan apa nih? Bukan bapak kota Jakarta, namanya apa? Ibu. Jadi kita, Rasulullah lebih dahulu tahu kenapa kok perempuan pelakunya yang robek-robek baju, ya kan? Yang teriak-teriak, yang pingsan, kemudian yang cakar-cakar ini apa muka. Kenapa perempuan? Perempuan begitu aja, emosinya dia. Lain kalau perempuan kita yang soleha, dia sabar, dia nangis, boleh nangis. Nabi mengatakan la yahillu lil mar'ati an tatraha sya'raha ra'siha. Tidak boleh, haram perempuan menaruh rambutnya setelah digunting-gunting ketika menghadapi musibah. Fa in tarahat, kalau dia letakkan, dia buang itu rambutnya, ra'siha, kataballahu laha bi kulli sya'ratin. Allah catat satu helai rambut dosa untuk dia tuh. Berapa puluh rambut itu? Ala adaiha. Nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa kanat mimman asallah. Perempuan semacam itu termasuk orang yang bantah kepada Allah, nggak terima itu musibah, nggak terima ujian dari Allah. Walahanallah, Allah melaknat kepada perempuan itu. Wal malaikah, dan malaikat melaknat. Wan nasu ajmain, seluruh manusia nggak demen. Kalau lagi musibah begitu teriak-teriak, lupa kesadaran akal udah. Apa aja dibuka, apa aja dia tolong, di apa namanya, digeletak di lantai, udah dia, aduh. Nah orang kagak beres lihat, mbak. Itu rahasianya kenapa perempuan, ya. Terakhir Nabi mengatakan laisa minna man latamal hudud, bukan umatku, bukan tergolong umatku. Nabi nggak ngakuin dia sebagai umatku. Jilbab kemana-mana sekalipun, hadir maulid kemana-mana sekalipun, nggak diakuin sama Nabi sebagai umatnya. Perempuan yang macam apa? Latamal hudud, yang menampar pipinya. Wasyaqqal juyub, yang merobek bajunya. Wada'a bida'watil jahiliyah, yang mengajak mereka ke tradisi jahiliyah dulu begitu. Orang jahiliyah kalau kena musibah begitu tuh jemaah. Ini perempuan begini nggak diakuin sebagai umat Nabi. Ya, dia nangis, Nabi juga nangis waktu anaknya meninggal dunia. Nabi nangis. Abdullah Qasim ditanya masalah, ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Nabi mengatakan, inilah tanda cintanya kepada orang yang kekasih. Nangis Nabi, bukan nangis yang dilarang, meratap, teriak-teriak, menerima itu musibah. Cukup dah jamaah ya. InsyaAllah Allah berikan kita selamat, anak kita selamat, istri kita selamat, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, ya, dapat kita melanjutkan lagi pada hari Sabtu akan datang judul yang baru, keutamaan sabar tertimpa bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Sekali lagi, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.